Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore juga untuk Anda semuanya, rekan pembangunan Aceh. Hari ini kita hadir di podcast dan sudah bersama saya Agustia, dan hari ini kita sudah bersama kedua narasumber di kali ini. Kita langsung sama beliau terlebih dahulu. Ini ada yang pertama ada Bapak Dr. Haji Teku Ahmad Dadik SHMH selaku Kepala Bapeda Aceh, dan juga Bapak Franky Zamzami, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selaku Kasubdit Pemantauan Pelaksanaan Mitigasi. Assalamualaikum untuk Pak Dade. Waalaikumsalam. Dan untuk Pak Franky, selamat datang di podcast kali ini ya. Apa kabar Pak Dade? Kabar baik, alhamdulillah. Pak, kayaknya lagi sibuk-sibuk apa nih? Sibuk yang kecil aja. Sibuk yang kecil aja. Apaan kayak suaranya agak-agak kecil nih kedengarannya. Oh ya? Kurang keren gitu Pak. Ini bagus. Masih kurang, agak sedikit boleh nanti dimiringkan sendiri ya. Oke, baik. Nah Pak Dede, ini boleh cerita sedikit, kita kali ini akan ngebahas tentang apa sih? Hari ini kita juga sedang melakukan kegiatan workshop bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Hotel Kriat, yaitu membahas tentang program ekonomi karbon. Biasanya mereka menyebutkan demikian. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Bapak Franky sebagai yang ahlinya di bidang ini. Nah, tapi untuk Aceh, latar belakang yang menyebabkan kita mengikuti program ini, yang pertama sejak tahun 2023 yang tahun ini, itu kita dana otsus kita berkurang dari 2% menjadi 1%, dari 7,6 triliun menjadi 3,9 triliun. Nah, jadi pemerintah Aceh terus berusaha sekarang bagaimana supaya pembiayaan pembangunan itu dapat ditambah. Di antaranya kita sedang melakukan kajian terhadap pendapatan asli Aceh, kemudian juga kita juga menggalang beberapa NGO yang perusahaan-perusahaan yang melaksanakan CSR. Ini tahun ini ada sekitar 111 miliar. Tahun yang lalu ada sekitar 103 miliar yang sudah dijalankan. Kemudian kita juga menggalang seluruh NGO internasional yang bekerja di Aceh, karena mereka juga membawa belanja-belanja pembangunan. Ya, jadi ini program ekonomi karbon ini ya nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Franky. Kita juga melatar belakangi supaya kita sambil menjaga hutan, tapi kita diberikan insentif, mungkin dari berbagai pihak lah. Ya, jadi kita sedang masuk ke ke roadmap untuk menuju ke arah sana, karena nanti bisa ditanyakan sama Pak Franky beberapa pengalaman dari Kalimantan Timur yang sudah dibayarkan uang mukanya, kemudian Jambi juga sedang ikut Pak ya. Nah, juga kita Aceh juga ingin mengikuti hal yang sama. Baiklah, nah berarti artinya kita akan membahas tentang ekonomi karbon, yang dimana memang banyak sekali program-programnya sendiri ya Pak Dadek ya. Nah kita bisa melihat, saya langsung ke Pak Franky. Pak, senyumnya. Baik nih Pak, kita melihat bahwasanya nanti ada yang terbahas REDD+. Kita juga akan cari tahu seperti apa yang nantinya, apa yang menjadi isu strategisnya sendiri terhadap perubahan iklim, termasuk ini di ekonomi karbonnya sendiri nih Pak Franky. Nah Pak, boleh nanti dijelaskan juga ke rekan pembangunan apa sih kegiatan REDD+ itu, atau boleh nanti Bapak jelaskan dulu apa sih itu REDD? Silakan Pak. Ya, terima kasih ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngobrolin dari proses awalnya itu ketika Indonesia komit untuk berkontribusi dalam mengurangi emisi global, dan itu dituangkan dalam Nationally Determined Contribution pada tahun 2016. Undang-undang itu diratifikasi, bahwa ratifikasi terhadap Perjanjian Paris yang keluarnya tahun 2015. Artinya Indonesia sepakat dengan internasional melalui UNFCCC tentunya, bahwa ikut berkontribusi untuk mengurangi emisi global, karena ada konsekuensi-konsekuensi ketika di 2030 nanti suhunya naik sekian derajat, maka akan ada yaitu dampak perubahan iklim itu sendiri, air laut naik, pertanian jadi rusak dan seterusnya. Nah, dalam konteks itu kita kan tidak mungkin
dalam konteks ini negara atau partis disebutnya, terus memberikan perintah ke seluruh masyarakatnya supaya ikut mengurangi emisi gitu ya. Nah, dari situ muncul istilah carbon pricing atau nilai ekonomi karbon. Jadi sebetulnya ini puzzle yang tadi disampaikan itu sebenarnya puzzle masih pisah-pisah gitu. Nilai ekonomi karbon itu sendiri itu ada 3. Yang satu disebut dengan perdagangan karbon. Perdagangan karbon itu juga ada 2. Ada perdagangan emisi dan offset emisi. Perdagangan emisi biasanya ini dilakukan oleh si perusahaan atau mungkin pengelola kawasan hutan itu yang bisa yang punya potensi untuk mengurangi emisi, dan kalau misalnya itu bisa dibuktikan maka dia bisa dalam konteks menjual. Kalau itu perdagangan emisi. Kalau offset emisi sebaliknya adalah dia bisa dijadikan lokasi bahwa ada sebuah perusahaan yang emisinya melebihi batas atasnya, kemudian dia akan mengoffset di sebuah kawasan hutan misalnya. Kenapa hutan? Karena hutan itu sebagai penyerap karbon yang paling besar. Gitu, paling mudah. Nah, tadi kan perdagangan karbon ya. Yang kedua adalah result based payment. Result based payment itu pembayaran berbasiskan kinerja. Kinerja apa? Kinerja pengurangan emisi. Jadi bedanya apa? Kalau perdagangan karbon itu unit karbon yang dihitung itu akan berpindah kepada si yang ngasih uang. Artinya dibeli gitu ya. Sementara sebenarnya Indonesia juga punya kewajiban supaya dia bisa ngumpulin upaya pengurangan emisinya itu melalui sertifikat pengurangan emisi dalam bentuk. Nah, kalau pembayaran berbasis kinerja tidak ada perpindahan unit karbon. Jadi sebetulnya nilai ekonomi karbon itu sebuah insentif, semuanya insentif yang nantinya akan memotivate si provinsi, perusahaan, partis non partis seperti itu untuk ikut berkontribut dalam mengurangi emisi. Nah, kalau di level provinsi ya ini ya idealnya bukan harus ya, idealnya dia mencoba mempropos atau mengusulkan pembayaran berbasis kinerja. Gitu. Baik. Tapi tentu pembayaran berbasis kinerja ini harus bisa dibuktikan gitu. Tidak mungkin klaim-klaim sepihak saja bahwa Aceh sudah punya kinerja pengurangan emisi nih. Nah, itu semua ketika didokumentasikan yang nantinya akan menjadi sebuah klaim pengurangan emisi dan mendapatkan RBP atau mendapatkan uang untuk result based payment, itu ya yang disebut dalam skema REDD Plus tadi. Jadi reducing emission from deforestation and forest degradation itu merupakan aksi mitigasi. Aksi mitigasi yang berbasis kehutanan gitu. Kegiatannya apa ya? Kegiatannya ya tentu teman-teman di kehutanan itu udah familiar lah, patroli, pengamanan hutan, nanam, rehabilitasi, reforestasi, pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat tidak nebang hutan. Artinya apa? Artinya menjaga bagaimana tutupan hutan di sebuah wilayah, katakan misalnya Provinsi Aceh itu tetap terjaga gitu. Tetap terjaga. Nah, ketika itu misalnya bisa dibuktikan, itu yang kemudian bisa diusulkan untuk mendapatkan result based payment. Baik. Nah. Dan ketika mendapatkan payment itu atau uang tersebut, itu tidak ada unit karbon yang pindah ke pembeli. Itu bedanya kalau result based payment tadi. Baik. Result based payment ini yang di-refer dalam pelaksanaan aksi mitigasi yang skemanya REDD Plus tadi. Baik, nah terima kasih banyak nih Pak Franky. Saya balik ke Pak Dade. Pak Dade, kita kan Aceh juga termasuk menjadi salah satu yang memiliki hutan yang sangat besar, dan ini juga menjadi pendukung bagaimana kita bisa menjaga iklim, menjaga hutan kita untuk perubahan iklim ini. Nah, kalau untuk Provinsi Acehnya sendiri, apa sih yang sudah kita lakukan untuk mengurangi hal tersebut nih Pak Dade? Iya, sebenarnya Aceh ini termasuk sudah duluan maju. Ketika itu kita juga punya Aceh Green, Aceh Green, program-program seperti itu. Tapi persoalannya kemarin tidak ada keberlanjutan dari ya mungkin pimpinan daerah kita berganti-ganti, kemudian punya fokus yang berbeda-beda. Jadi
sekarang ini kita coba supaya kita bentuk sebuah tim, sebuah kelembagaan yang itu akan lebih kontinu nanti ke depan untuk melakukannya. Jadi yang menjadi modal bagi kita kan pertama hutan kita memang masih luas. Yang kedua kita juga punya panhub yang begitu banyak, sekitar 2.000 orang. Kemudian kita juga ada moratorium untuk penebangan hutan. Nah, jadi mungkin juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain seperti reboisasi dan sebagainya. Tapi kami sebagai untuk kita masuk ke rel daripada yang disebutkan oleh Pak Franky tadi, kita sudah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur dalam rangka bentuk pertemuan dengan Dewan Perubahan Iklim di sana pada tanggal 24 Agustus yang lalu. Ya, jadi dengan DLHK juga kita bersama-sama ke sana untuk belajar, karena nanti Pak Franky mungkin bisa menjelaskan bahwa di Kalimantan Timur itu mereka sudah mendapatkan pembayaran uang muka malah. Uang muka. Jadi patut kita contoh. Dan mereka itu katanya kemarin tadi waktu di pertemuan di Kriat tadi agak lama Pak ya, dari 2011 ya mulainya. Ya kalau kita bicara proses memang diawali ya dari 2011. Makanya dan di sana juga sempat berhenti terus ada aktif lagi gitu. Ya sama juga dengan di Aceh, mungkin di Aceh lama berhentinya. Lama juga ya berhentinya. Kemudian kita juga sudah melakukan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi peluang penyiapan roadmap RBP Aceh, di Banda Aceh yang kita laksanakan tanggal 5 September 2022. Dan kita sangat berterima kasih nih kepada DLHK dan juga kepada WCS ya yang banyak membantu. Kemudian rapat rumusan tim kerja pada tanggal 6 September 2022 yang lalu. Kemudian kita juga sudah rapat identifikasi kebutuhan nilai ekonomi karbon Aceh atau NECA pada tanggal 15 September 2022. Kemudian ada juga kita lakukan workshop cascading terhadap rencana pemerintah Aceh RPA. Kemudian juga Rensra, kemudian legalitas SK Gubernur, tim percepatan penurunan emisi gas rumah kaca dan juga nilai ekonomi. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita lakukan termasuk hari ini. Nah, jadi kita juga sudah bersurat ke Kementerian Lingkungan Hidup supaya mendapatkan dukungan ini. Jadi kita harapkan supaya kita ini jangan berpangku tangan, terus melakukan upaya-upaya melengkapi semuanya untuk memberikan base evidence kepada pemerintah Indonesia bahwa kita tuh ada kinerjanya untuk menjaga hutan kita dengan baik. Nah, saat kita butuh respon yang positif dari masyarakat ini kan juga apakah Pak Franky kita juga melibatkan anak-anak muda yang saat ini memang banyak sekali fokusnya itu di bagian peremajaan hutan. Bagaimana menurut Pak Franky menanggapinya hal tersebut? Bahwasanya anak-anak muda ini banyak, cuman semacam yang SDM-nya ada, tapi tidak diberikan fasilitas yang memadai oleh negara. Silakan Pak. Ya itu saya kira hal yang bagus ya, menanamkan konsep-konsep bagaimana menjaga hutan, bagaimana menanam, merehabilitasi, dan kalau misalnya itu terbukti jadi gitu ya, artinya jadi hutan jadi apa, dan kemudian nanti didokumentasikan untuk diusulkan untuk mendapatkan RBP tadi, result based payment, yaitu base evidence, benar-benar base evidence. Dan kalau misalnya anak muda yang jadi sasaran, saya kira ya dampaknya akan luas ya, karena sekarang kan medsos anak muda, terus juga anak sekolah, mahasiswa dan seperti itu lebih cepat gitu dalam menangkap informasi itu. Nah, seperti contoh di Jambi, kita pernah juga bikin forumnya namanya Gen Z gitu, Gen Z Forum, generasi Z gitu ya, anak-anak muda bukan semua. X lagi katanya, Z sekarang. Dan mereka ya kita coba ajak ngobrol, dan mereka nanti yang akan outreach ini dalam hal ini ya tentang bagaimana supaya bisa menjaga hutan dengan lestari, dan dari situ bisa mendapatkan pendanaan dan seterusnya. Nah Pak, kalau untuk di Provinsi Aceh sebenarnya apa sih yang harus mereka siapkan untuk menghadapi perubahan iklim yang sekarang udah sangat luar biasa sekali efeknya yang kita terima? Tadi sebetulnya Pak Kepala Badan sudah langkah-langkahnya sendiri ya Pak ya. Sudah menyampaikan. Betul. Kalau menurut saya yang pertama komitmen. Komitmen sih benar. Karena apa? Dengan adanya komitmen, ibaratnya ya tidak dibayar pun tetap jalan gitu. Itu ngetesnya di situ. Makanya ternyata komitmen itu lama gitu. Kadang-kadang turun gitu karena bisa jadi ya itu tadi
capek misalnya, atau mungkin ternyata belum bisa atau bagaimana. Tapi kalau misalnya komitmen itu lalu bisa dituangkannya, bisa sampai ke SK gubernur bikin tim gitu. Ya udah bikin tim misalnya. Itu komitmen. Terus dari situ nyusun program lah, tentunya rencana aksinya seperti apa gitu. Nggak mungkin orang yang berkomitmen itu terus diem aja gitu. Nah terus ketika kadang menemui jalan buntu, yaitu tadi KLHK kami itu siap untuk memberikan guidance. Oh begini, kalau Red Plus itu yang harus disiapin ini. Betul. Fungsinya seperti itu gitu. Kami itu seperti itu. Tapi kadang-kadang ya itu tadi komunikasi gitu kan, komunikasi putus, itu tahu-tahu hilang lagi. Terus ini sampai ini mau diapain lagi setelah bikin ini gitu. Nah itu yang kemudian saya tadi sampaikan bisa memakan waktu yang lama gitu ya. Ya buktinya Aceh sebetulnya sudah punya FREL Pak, Forest Reference Emission Level. Itu barang itu adalah sebuah angka yang udah disusun dalam periode tertentu, yang nanti itu akan dijadikan baseline. Betul. Misalnya kalau misalnya angkanya 100 juta ton gitu, maka dalam perhitungan yang akan diklaimkan misalnya emisinya 80 juta ton, berarti yang bisa dinilai dengan uangnya 20 juta ton gitu. FREL Aceh sudah punya. Nanti dulu yang ngerjakan kami juga sering diundang juga di sini, Pak Wawan di sini ada teman juga sering diundang untuk nyusun FREL-nya Aceh. Nah nanti tinggal ditelaah lagi apakah itu perlu di revise ya, atau perlu diperbaiki atau diupdate, ataupun masih relevan gitu. Itu sebetulnya modalitas Aceh sudah punya, di samping yang Pak Kaban tadi sampaikan ya sudah banyak upaya, tapi ya itu tadi kadang terputus komunikasinya, terus orangnya nggak ada, pada pindah dan seterusnya seperti itu. Dan ya kalau misalnya dari sisi birokrasi hal-hal seperti itu kan tentu akan memakan waktu ya. Iya ya, benar sekali. Karena nggak mungkin ya, yang di Jakarta juga kadang-kadang lagi diperlukan di mana, provinsi mana gitu. Baik deh. Nah Pak Dadek, tadi kan Bapak juga sampaikan ada beberapa langkah yang memang diambil oleh tim, seperti misalkan ya membentuk sebuah tim. Nah kemudian apakah untuk di tahun depan 2023 sampai seterusnya, pilot project apa yang memang yang seharusnya kita bisa lakukan untuk kegiatan tersebut nih Pak Dadek? Ya, itu tentunya kita perlu menyusun dulu. Nanti pada bagian berikutnya mungkin bisa kita tanyakan langsung kepada DLHK. Apakah harus melakukan. Tapi dari segi Bapeda kita akan menyiapkan beberapa kebijakan-kebijakan, dokumen-dokumen yang kita butuhkan, termasuk dalam perencanaan terhadap beberapa program yang untuk menuju ke arah tersebut. Nah, itu yang paling penting. Nah Pak Franky, kemarin kan tadi sempat dibilangin ke Kalimantan Timur ya. Kenapa harus ke Kalimantan Timur? Kenapa nggak ke bagian yang lain? Apakah karena memang hutan di sana lebih besar atau bagaimana? Jadi gini, yang disebut dengan Red Plus itu, pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi itu sebetulnya nationally, dinilai secara nasional. Tapi kalau kita hitung nasional dan ternyata ada potensinya ada pengurangan emisi, nggak ada yang mampu bayar, gede tuh pasti. Sehingga biasanya si yang punya uang ini atau donor atau funding ini, kalau di Kalimantan Timur namanya Carbon Fund. Carbon Fund. Itu milih, ya udah di Indonesia tapi di provinsi aja lah. Nah, terpilih Kaltim. Kalimantan gitu Timur. Ceritanya. Dari situ semuanya disiapin dari tadi rencana aksinya, terus emission reduction dokumennya seperti apa, analisa-analisanya, itu yang saya sebut dengan arsitektur Red Plus yang sedang di workshopkan hari ini gitu. Dan kalau itu sudah disiapin semuanya baru bisa gitu. Nah, saya kira apabila apa yang harus disiapkan oleh Aceh, saya kira ya tentu mengidentifikasi hal-hal tersebut gitu ya. Arsitektur Red Plus tadi ini sudah belum, dan terus menyempurnakan apa yang akan jadi rencana. Dan kalau itu dituangkan dalam sebuah, kami menyebutnya AWP ya, Annual Work Plan gitu ya, kayak list kegiatannya seperti apa, itu harus disusunnya dengan DLHK, dengan teman-teman yang ada hubungannya dengan lahan seperti perkebunan, dinas pertanian seperti itu. Itu mereka akan ngapain supaya masyarakat, supaya perusahaan itu tidak makin menghabisi hutan lah, intinya sih seperti itu gitu. Terus bahkan sampai ke masyarakat. Nah dari rincian itu kan ada
ada kebutuhan biaya kan. Betul. Nah, kalau saya sih melihatnya mungkin apabila memang hal itu yang harus disiapkan, saya kira mulai mencicil ya mulai hal-hal yang dalam arsitektur pretlas itu disiapkan gitu. Ketika nanti menghasilkan angka pengurangan emisi, baru itu kita upayakan untuk dicarikan RBP gitu. Jadi ada 2 step gitu. Jadi tidak langsung kemudian semuanya ini terus dapat result based payment, tidak. Saya kira syarat wajibnya itu harus dipenuhi dulu. Apa itu arsitektur REDD+ itu? Kalau RBP itu, kalau arsitektur REDD+-nya sudah lengkap, itu seperti yang dilakukan Kaltim gitu. Itu semuanya sudah lengkap, tinggal ngelaporin bahwa tahun ini safeguard-nya sudah punya. Terus juga pembagian manfaatnya kalau uangnya nanti didapat sudah punya itu. Karena kadang kalau dalam istilah ngomong sehari-hari itu Indonesia itu suka begini. Ya kita sini kalau kita mau ngapain tadi Pak Kepala Badan Pak Dade juga sudah menyebutkan, kita dikurangi jadi dari 6 triliun jadi sekian triliun gitu kan. Jadi sepertinya kekurangan uang. Tapi kadang-kadang kalau sudah dikasih uang, bingung juga ini uang ini buat mau dibawa apa? kemana? Iya. Nah, sehingga kalau REDD+ itu semuanya itu harus dipastikan ketika pengen mengurangi deforestasi dan degradasi hutan itu atau emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, rencana-rencana kegiatannya juga harus disiapkan. Itu yang nanti akan dibiayai. Oke. Jadi kalau misalkan disusun ini dia butuh waktu berapa lama sih Pak untuk di ACC-kan begitu, di-okekan? Ya, masing-masing proses ini kan ada dokumentasinya gitu. Nah, saya kira ya kalau sebagai pengalaman Kaltim dari tahun 2011 ya gitu ya. Dan dia itu mulai ada proyeknya yang ada dananya itu 2017-18 gitu. Sebelum-sebelumnya dikeroyok tuh sama NGO, sama DDPI gitu ya, yang di Kalimantan Timur. Nah, kalau Jambi saya melihatnya lebih rapi dalam tanda kutip. Lebih rapi itu pekerjaan seperti itunya itu sudah didanai dengan hibah gitu. Nah, sebetulnya yang jadi contoh untuk Aceh nih, saya hanya membuat gambaran saja ya. Tidak dalam konteks menjanjikan. Itu apa yang akan dikerjakan oleh Jambi, Aceh yang akan niru gitu. Cuman kalau Jambi itu sudah fix dananya itu dari hibah. Dana hibah. Nah, kalau Aceh ya monggo kita carikan gitu. Karena potensial. Tapi ya kadang teman-teman di pusat di Jakarta melihat komitmen tadi balik lagi gitu. Ada yang pingin punya komitmen, ini saya udah ada SK-nya dan seterusnya, tapi tiba-tiba melempem akhirnya tidak ada lagi yang kegiatan, tidak ada yang disiapkan lagi. Itu banyak provinsi yang seperti itu. Waduh. Nah, ya kadang kita juga nggak tahu gitu ya, karena ya itu tadi pentingnya komunikasi juga saya kira. Nah, kalau misalnya itu tetap, kalau bahasa ininya istiqomah lah gitu dikerjakan ya. Itu nanti itu yang kemudian akan potensial untuk diusulkan. Nanti jadi proposal tuh si kegiatan yang kita siapkan itu. Baik nih Pak Dede. Intinya sih seperti itu. Intinya sih dia mau berkomitmen dulu. Jangan sampai nanti di tengah jalan dia udah melempem gitu ya. Pak Dede, kayaknya sepertinya kita bisa mencontoh seperti Jambi ya Pak Dede ya. Iya. Apalagi Aceh, banyak loh orang yang mau jadi donatur gitu. Ada statement terakhir Pak Dadek? Ya, nah nanti mungkin ke depan kami juga akan melakukan studi banding ke Jambi atau mungkin juga kita undang dari Jambi Pak. Nanti supaya, karena saya lihat tadi ada kemiripan Pak ya Aceh dengan Jambi. Betul. Mungkin itu yang akan kita lakukan nanti ke depan. Wow, nah mudah-mudahan nanti Aceh bisa mencontoh hal-hal baik. Salah satunya adalah dari dana hibah tersebut. Nanti ke Jambi berarti ya. Baik, nah rekan pembangunan, terima kasih banyak untuk hari ini bincang-bincang kita bersama Bapak Franky Zamzami dan juga Bapak Ahmad Dadek. Dan terima kasih sudah hadir di podcast Bacrit Bapeda Bercerita. Next time kita bisa bertemu kembali. Dan rekan pembangunan kita akhiri di saat ini. Saya Agustia dan pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.